Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertemakan konflik dan kolaborasi antara generasi Y dan generasi Z. Perkenalkan, nama saya David Anwardi. Saya Nur Insan. Saya Nafisa Fitrianiza. Dan salah satu teman saya yaitu Alfi tidak memasuki video presentasi ini, dan saya akan mewakili pembacaan materinya. Dan pemateri pertama akan dibacakan oleh Nabisa. Materi pertama yaitu apa potensi konflik yang bisa terjadi antara generasi Y dan Z di dunia kerja. Potensi konflik antara generasi Y atau milenial dan generasi Z di dunia kerja itu bisa terjadi dalam perbedaan nilai-nilai, gaya kerja, terus harapan dan teknologi. Generasi Z dengan kecenderungannya lebih individual, artinya itu mereka cenderung mandiri, mengutamakan kebebasan dan nyaman dalam melakukan aktivitas secara personal atau mandiri. Sementara generasi Y itu lebih kolaboratif, artinya itu mereka lebih menyukai diskusi dan menyelesaikan tugas secara tim atau bersama-sama. Selanjutnya itu perbedaan nilai. Nah, generasi Y atau milenial itu mementingkan keseimbangan kerja dan kehidupan, cenderung lebih suka bekerja dalam tim dan menghargai mentor dan pengalaman. Sedangkan generasi Z itu lebih mengutamakan kemandirian, pencapaian individu dan cenderung lebih suka bekerja secara fleksibel. Artinya itu mereka bekerja dengan waktu, tempat atau cara yang tidak kaku, serta lebih terbuka pada perubahan. Artinya itu mau menerima, memahami, dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru, baik dengan cara berpikir, bertindak, maupun mengambil keputusan. Konfliknya itu jika generasi Y mengharapkan kolaborasi yang kuat, sementara generasi Z itu lebih fokus pada pekerjaan sendiri. Gaya kerja. Nah, generasi Y atau milenial itu lebih suka komunikasi secara formal, sedangkan generasi Z itu lebih suka komunikasi secara langsung dan cepat. Konfliknya itu perbedaan dalam gaya komunikasi itu bisa memicu miskomunikasi dan kurangnya saling pengertian antara kedua generasi tersebut. Harapan di tempat kerja. Generasi Y itu mengharapkan karir yang stabil, promosi yang luas, yang jelas, dan lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan generasi Z itu lebih fleksibel dan berani mengambil resiko, mungkin lebih terbuka pada perubahan pekerjaan dan mengharapkan lingkungan kerja yang dinamis. Konfliknya itu generasi Y merasa generasi Z ini kurang komitmen, sementara generasi Z itu merasa generasi Y ini terlalu kaku. Teknologi. Generasi Y ini memiliki teknologi yang cukup, tetapi mungkin kurang terbiasa dengan teknologi saat ini. Generasi Z itu mahir dengan penggunaan teknologi dan menjadi bagian dalam era digital saat ini. Konflik yang terjadinya itu perbedaan dalam pemahaman teknologi bisa menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam kolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurisa. Baik, saya Nurisa di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara organisasi menciptakan kolaborasi yang efektif antar generasi. Dapat dilihat di sini ada 5 poin pentingnya. Yang pertama tuh, pastikan semua anggota terlibat, di mana kita tuh memastikan bahwa anggota tim kita ini benar-benar ikut serta dan dilibatkan dalam setiap proses kolaborasi pekerjaan. Dimulai dari pembagian rencana awal, pembagian tugas, dan penyelesaian akhir dari pekerjaan tersebut. Jangan sampai itu anggota tim kita ini merasa kurang informasi atau merasa ditinggalkan, karena itu dapat menyebabkan mempengaruhi dari timeline yang sudah ditentukan.
sehingga tidak sesuai sama target atau deadline yang sudah ditentukan. Yang kedua tuh, pastikan kita tuh rekrut anggota tim yang berkompeten, di mana kolaborasi yang efektif tuh membutuhkan orang-orang yang tangguh dan berbakat, dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, lebih intens dalam berkomunikasi, bukan hanya sekedar komunikasi biasa saja, tetapi kita tuh harus lebih sering berinteraksi, berkomunikasi, baik secara formal atau non formal atau informal. Karena tujuannya tuh agar antar tim tuh bisa saling berdiskusi, bisa saling tukar paham untuk mencari cara dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang keempat, gunakan aplikasi pendukung sesuai dengan kebutuhan, dimana kita tuh harus lebih jangan cuma mengandalkan aplikasi digital kayak gitu. Memang perlu sih, cuman tidak semuanya harus diambil dari aplikasi digital. Yang kelima, kurangi penggunaan media email dalam berkolaborasi. Bukan mungkin hanya sekedar membaca atau membuka media email saja, belum tentu anggota tim kita ini benar-benar paham apa maksud dari email yang diterimanya. Mungkin dengan email dapat dipastikan kayak kita tuh tidak bisa berkomentar secara langsung atau menanggapi data yang dikirimkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Janwadi ingin melanjutkan materi yang ketiga. Apa tantangan dan peluang dalam memimpin tim yang terdiri dari Gen Y dan generasi Z? Yang pertama tantangan. Di tantangan yang pertama, ada perbedaan cara berpikir dan ekspektasi terhadap manajemen. Di Gen Y cenderung lebih kolaboratif dan mencapai keseimbangan antara kerjaan dan kehidupan yang pribadi. Lalu di Gen Z lebih mandiri atau independen dan mencari pekerjaan yang bermakna. Lalu yang kedua, perbedaan pendekatan terhadap masalah kerja dan komunikasi. Di Gen Y lebih menyukai kolaborasi dan komunikasi tatap muka. Lalu di Gen Z lebih mandiri, menyukai teknologi dan komunikasi digital yang lebih cepat. Ini materi dari Alfi, namun saya akan membacanya. Peluang yang pertama yaitu menggabungkan kekuatan inovasi teknologi Gen Z dengan pengalaman dan jejaring luas Gen Y. Inovasi yang teknologi Gen Z yang mahir digital, kreatif, dan cepat beradaptasi dengan tren baru. Dengan pengalaman dan jejaring luas Gen Y yang memiliki wawasan kerja lebih matang, koneksi profesional yang kuat, serta pemahaman strategi jangka panjang. Hasilnya, tercipta kolaborasi efektif yang menggabungkan ide-ide segar dengan eksekusi yang terstruktur dan jaringan yang mendukung realisasi inovasi. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan kreatif. Yang pertama, memberikan ruang kebebasan berpendapat agar ide-ide yang baru muncul, mendorong kolaborasi antar untuk memecahkan masalah bersama. Lalu yang kedua, fleksibel terhadap perubahan dan cepat menyesuaikan strategi, menghargai inovasi dan memberi apresiasi pada setiap usaha perbaikan. Singkatnya, menciptakan suasana kerja yang terbuka, saling mendukung dan tidak takut mencoba hal baru. Lalu yang ketiga, menghasilkan solusi yang relevan untuk kebutuhan pasar modern karena adanya diversitas ide dan pendekatan. Menghasilkan solusi yang relevan untuk kebutuhan pasar modern terhadap adanya diversitas ide dan pendekatan di mana setiap individu memiliki cara berpikir, pengalaman, dan kreativitas yang berbeda. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai sudut pandang untuk memecahkan masalah sehingga solusi yang dihasilkan lebih inovatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tren serta kebutuhan konsumen saat ini. Dengan begitu,
Organisasi dapat bersaing di pasar modern secara efektif karena mampu menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan cepat dan tepat. Kesimpulannya, perbedaan karakteristik antara Gen Y atau milenial dan generasi Z dalam dunia kerja berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Generasi Y yang cenderung kolaboratif, formal dalam komunikasi, dan menghargai stabilitas karir dapat berbenturan dengan generasi Z yang lebih individualis, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan. Perbedaan gaya komunikasi, harapan terhadap karir, serta pemahaman terhadap teknologi menjadi sumber utama ketegangan. Oleh karena itu, dibutuhkan jembatan komunikasi, pemahaman lintas generasi, dan kedekatan kepemimpinan yang adaptif untuk menyatukan kekuatan keduanya demi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan inovatif. Sekian dari presentasi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.